akan mempresentasikan tentang sistem penerimaan pesan restoran. Untuk pendahuluannya, restoran merupakan industri yang sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Salah satu faktor penting dalam menjaga kepuasan ini adalah kecepatan dan akurasi dalam menerima serta memproses pesanan. Sayangnya, banyak restoran yang masih menggunakan sistem manual menghadapi berbagai tantangan, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan penyajian, dan alur kerja yang efisien. Yang hal pelanggan, produktivitas staf, serta pengelolaan inventaris. Latar belakang, restoran sering menghadapi masalah dalam pengelolaan pesanan secara manual, seperti keterlambatan dan pencatatan pesanan. Hal ini mengakibatkan penurunan kepuasan dan berpotensi merugikan bisnis. Selain itu, dengan peningkatnya kebutuhan akan layanan cepat dan akurat, butuhkan sistem yang tepat, dapat menjadi lambat dan tidak terorganisir. Batasan proyek, jenis sistem ini termasuk sistem pemrosesan transaksi atau disebut TPS. Sistem penerimaan pesanan restoran adalah sistem informasi berbasis digital yang digunakan untuk mengelola pesanan dari pelanggan, baik yang datang langsung ke restoran atau yang memesan untuk dibawa pulang. Aktor yang terlibat pada sistem ini yaitu pelanggan, admin, kok atau staf dapur, pelayan. Sistem informasi ini menyediakan terutama menggunakan pengiriman data pesanan, status yang terakhir laporan penjualan. Tujuan proyek satu, mempermudah proses pemesanan. Pelanggan bisa memesan makanan atau minuman lebih cepat dan praktis melalui sistem tanpa harus menunggu pelayan. Dua, mendukung pembayaran digital. Sistem ini menyediakan pembayaran non-tunai seperti melalui dompet digital atau transfer bank. Tiga, mengurangi kesalahan pesanan. Pesanan akan dicatat sesuai nama pelanggan, jadi mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan. Ini adalah gambaran proyek pada bulan Oktober, November, sampai Desember. Untuk tahap perencanaan atau disebut dengan planning, tahap perencanaan direncanakan dengan estimasi waktu 11 hari dilaksanakan pada 1 Oktober 2024 hingga 12 Oktober 2024. Kegiatannya sebagai satu, identifikasi masalah, dua, penjadwalan proyek, tiga, studi kelayakan proyek, empat, pembentukan tim, yang terakhir, kick off proyek. Untuk tahap analisis direncanakan dengan estimasi waktu 17 hari dilaksanakan pada 13 Oktober 2024 hingga 30 Oktober 2024. Kegiatannya sebagai berikut.
mengumpulkan pengumpulan kebutuhan, identifikasi kebutuhan sistem, pemeriksaan kelayakan prototipe, evaluasi alternatif solusi, review bersama tim. Tahap desain Tahap desain direncanakan dengan estimasi waktu 18 hari dilaksanakan pada 1 November 2024 hingga 19 November 2024. Kegiatannya sebagai berikut. Desain arsitektur sistem, desain database, desain antarmuka pengguna, integrasi aplikasi, review desain prototype, integrasi sistem dan kontrol. Untuk tahap implementasi direncanakan dengan estimasi waktu 23 hari dilaksanakan pada 21 November 2024 hingga 14 Desember 2024. Untuk kegiatannya, mengembangkan modul, pengujian modul, integrasi sistem, pengujian akhir, inte- dan pelatihan pengguna. Yang terakhir, tahap dukungan direncanakan dengan estimasi waktu 14 hari dilaksanakan pada 14 Desember hingga 28 Desember 2024. Untuk kegiatannya, pemeliharaan sistem pelatihan dan dukungan pengguna, perbaikan pengembangan sistem lebih lanjut. Untuk penjadwalan pelaporan dokumentasi sebagai berikut pada bulan Oktober, November, dan analisis kelemahan, performa, masalah, pemesanan secara manual, baik melalui telepon atau langsung, seringkali memakan waktu karena harus dicatat oleh staf. Untuk solusinya, implementasi sistem digital penerimaan pesanan yang terintegrasi otomatis dan real time untuk mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Analisa kelemahan. Masalah, tidak ada sistem yang menganalisis data pesanan untuk mempelajari pola permintaan pelanggan dan item terpopuler. Untuk solusi sistem menyediakan laporan serta analitik secara otomatis memberikan informasi tentang item terpopuler atau yang lainnya. Analisa kelemahan ekonomi, masalahnya kesalahan dalam pemesanan seringkali menyebabkan pemborosan bahan baku yang meningkatkan biaya. Untuk solusinya, sistem yang otomatis dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meminimalkan kesalahan serta dapat diintegrasikan dengan manajemen inventaris untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Analisa kelemahan kontrol. Untuk masalahnya, dalam sistem manual sangat sulit memantau apakah pesanan sudah diproses. Untuk solusinya, sistem digital dapat melacak setiap pesanan secara otomatis dari pemrosesan, penerimaan, hingga pembayaran. Efisiensi. Masalah, sistem penerimaan pesanan secara manual memerlukan banyak langkah seperti pencatatan pesanan, pengiriman ke dapur, dan pemrosesan pembayaran yang memakan waktu dan penur- menurunkan produktivitas. Solusi, sistem penerimaan pesanan otomatis akan mempercepat setiap tahap proses, mengurangi jumlah langkah yang dibutuhkan, dan meminimalkan kesalahan. Dihasilkan oleh Analisa kelemahan, service
masalah dalam restoran yang sibuk, proses manual dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama bagi pelanggan, terutama ketika restoran kekurangan staf atau saat jam sibuk. Solusinya, sistem penerimaan pesanan yang efisien dan terintegrasi dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang lebih cepat dan akurat. Kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional admin restoran. Sistem menyediakan pengelolaan data menu, sistem menyediakan rekap data pesanan, sistem menyediakan manajemen pengguna. Yang kedua, kebutuhan fungsional staf dapur. Sistem menyediakan notifikasi pesanan baru, sistem menyediakan pembaruan status pesanan. Yang ketiga, kebutuhan fungsional pelayan. Sistem menyediakan fitur pembaruan status pesanan, sistem menyediakan notifikasi untuk pesanan yang siap, sistem menyediakan informasi pesanan yang siap. Yang keempat, kebutuhan fungsional pelanggan. Yang pertama, sistem menyediakan form pemesanan dan pembayaran online. Sistem menyediakan fitur modifikasi pesanan. Sistem menyediakan fitur status pesanan. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada PC minimum dual core processor, keyboard plus mouse, dan monitor. Kebutuhan non-fungsional lainnya yaitu sewa layanan hosting, sewa domain, dan koneksi internet. Kebutuhan non-fungsional proyek. Tahap planning menggunakan Microsoft Excel, tahap analisis, kendaraan untuk wawancara dan pengumpulan data, tahap desain, visual paradig, tahap implementation web server yaitu AppServe untuk pengembangan server, database, MySQL untuk manajemen basis data, text editor, Notepad untuk pengeditan kode, CSS framework, Bootstrap 4.0 untuk desain responsif, library JavaScript, data tabel untuk pengelolaan tabel, kebutuhan lain koneksi internet. Kelayakan proyek. Yang pertama, kelayakan teknik. Sistem penerimaan pesanan berbasis web yang dapat diakses melalui semua perangkat yang terinstal browser, seperti smartphone, tablet, dan lain-lain. Kelayakan ekonomi. Restoran dapat mengurangi biaya operasional dan kesalahan pemesanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, kelayakan operasional. Sistem dirancang dengan antarmuka yang interaktif dan intuitif, memudahkan pelayan dan staf dapur untuk mengelola pesanan dan memperbarui status secara real-time. Ini adalah keanggotaan staf proyek, ada sistem analis, programmer, installation, dan tim support. Dan ini rancangan anggaran proyek, bisa dilihat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.